Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita awali pengajian ini dengan menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat keimanan, sehingga kita hari ini masih mampu melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan para pengikut dari pengikutnya, hatta kita semua sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah cerita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, pada masa sebelum kalian ada 3 orang sedang berjalan-jalan sehingga terpaksa bermalam di dalam goa. Ketika mereka sedang berada di dalam goa itu, tiba-tiba saja sebuah batu besar jatuh dari atas bukit dan menutup pintu goa itu, sehingga mereka tidak dapat keluar. Maka mereka berkata, sungguh tidak ada jalan yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya ini kecuali jika kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita lakukan dahulu. Jadi salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, sebelumnya saya memiliki ayah dan ibu yang sudah lanjut usia. Kebiasaan saya adalah tidak memberikan susu kepada siapapun sebelum mereka, baik kepada keluarga maupun pembantu saya. Suatu hari saya sedang mencari pakan ternak di tempat yang jauh, sehingga saya terlambat pulang, dan saat itu ayah dan ibu saya sudah tertidur lelap. Saya terus memerah susu untuk mereka berdua, dan saya enggan membangunkan mereka berdua, tetapi saya juga tidak memberikan minuman itu kepada siapapun sebelum mereka. Saya menunggu mereka berdua sampai subuh, lalu mereka berdua bangun dan minum susu yang saya perah tadi.
Bahkan malam itu anak-anak saya juga menangis minta susu di kaki saya. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan benar-benar mengharap ridha-Mu, selamatkanlah kami dari kesulitan ini. Jadi batu itu bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Orang kedua berkata, Ya Allah, dahulu saya pernah jatuh cinta kepada anak gadis pamanku. Saya benar-benar jatuh cinta kepadanya. Saya ingin berzina dengannya, tetapi ia selalu menolak sehingga suatu saat ia menderita kesusahan dan datang minta bantuan kepadaku. Saya bersedia memberinya uang 120 dinar dengan syarat ia sudi menyerahkan kegadisannya kepada aku. Ia pun menerima syarat itu. Ketika saya telah berada di antara kedua kakinya, tiba-tiba ia berkata, takutlah kepada Allah dan jangan engkau merenggut kegadisan seseorang kecuali dengan cara yang halal. Saya segera bangun darinya, padahal saya masih menginginkannya, dan saya tinggalkan dinar emas yang telah saya berikan kepadanya itu. Ya Allah, bila saya berbuat itu semata-mata karena mengharapkan keridhaan-Mu, hindarkanlah kami dari kemalangan itu. Maka bergeserlah batu itu sedikit lagi, tetapi mereka belum dapat juga keluar darinya. Adapun orang yang ketiga berkata, Ya Allah, saya dulu mempekerjakan banyak pekerja. Saya juga membayar gaji para pekerja, kecuali salah satu dari mereka yang tidak sabar. Ia pergi begitu saja dan meninggalkan upahnya. Akhirnya saya kembangkan gaji orang itu hingga bertambah banyak hartanya. Kemudian setelah sekian lama, si pekerja kembali dan berkata, Wahai hamba Allah, berikanlah upahku dulu. Wahai hamba Allah, jangan mengolok-ngolokku. Saya menjawab, saya tidak mengolok-ngolok Anda. Ia kemudian mengambil semua yang saya lakukan dan tidak meninggalkan siapapun. Ya Allah, jika saya melakukan itu karena saya berharap untuk menyenangkan Anda, bebaskan kami dari kesempitan ini. Tiba-tiba batu itu bergeser lagi, sehingga mereka bisa keluar dengan selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang barusan disampaikan. Pertama, semangat dari semua kebajikan adalah ikhlas, yaitu kita mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah ada pamrih di dalamnya. Ikhlas itu seperti orang yang sedang buang air besar. Ia tidak pernah mencari kotoran yang dibuang kemana perginya. Ia membiarkannya begitu saja tanpa memikirkan apapun. Orang yang ikhlas tidak memikirkan apapun kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang kedua, bahwa kisah di atas mengajarkan kepada kita tentang saatnya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lapang, maka Dia akan mengingat kita saat kita dalam kondisi susah. Kisah di atas juga mengajarkan kepada kita betapa dahsyatnya mukjizat doa. Ia adalah solusi terindah jika kita tengah tertimpa masalah. Mengapa demikian? Karena doa akan membuat kita semakin kuat lantaran ada sandaran vertikal yang kuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah meninggalkan doa.
Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa doa adalah pokok ibadah? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat pula perintah Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan dalam pengajian hari ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang baik bermanfaat dan itu adalah hidayah dari Allah, dan yang tidak baik adalah min du'afi nafsi, dari kelemahan pribadi saya sebagai manusia. Wal 'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.